Real Madrid mengamankan kelolosan ke semifinal Liga Champions setelah memenangi pertarungan sengit melawan Manchester City. Setelah bermain imbang 3-3 di pertemuan pertama yang digelar di Madrid, kedua tim bermain sama kuat 1-1 di leg kedua babak perempat final yang berlangsung di Manchester City pada Kamis 18 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelum laga ini ditentukan lewat drama adu penalti. Di pertandingan ini, Madrid membuka skor terlebih dahulu melalui Rodrigo di menit ke-12. Namun itu disamakan oleh Kevin De Bruyne di pertengahan babak kedua. Adapun saat adu penalti dilangsungkan, Los Blancos keluar sebagai pemenang setelah mendapati dua penendang City yakni Bernardo Silva dan Mateo Kovacic gagal melaksanakan tugasnya. Sementara dari Real Madrid hanya Luka Modric yang menemui kebuntuan. Kemenangan ini mengantarkan Real Madrid ke semifinal untuk berhadapan dengan Bayern Munchen, yang di pertandingan lain menyingkirkan wakil Inggris yaitu Arsenal. Adapun menurut rencana, leg pertama semifinal akan dimainkan pada 30 April dan 1 Mei. Sedangkan leg kedua digulirkan pada 7 dan 8 Mei 2024. Real Madrid telah memainkan 8 perpanjangan waktu di UCL, lebih banyak dari tim manapun. Mereka sukses memenangkan 6 diantaranya dengan 2 kali menyingkirkan Manchester City. Manchester City mengalihkan fokusnya ke semifinal Piala FA dengan melawan Chelsea di Wembley pada Sabtu 20 April malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan Real Madrid akan memainkan El Clasico melawan Barcelona di Santiago Bernabeu pada Senin 22 April 2024. Sebagaimana pertandingan tersebut berpotensi menentukan gelar La Liga. Real Madrid sadar bahwa leg kedua babak 8 besar Liga Champions 2023-2024 lawan Manchester City tidak akan mudah. Karena itu, mereka menyusun 2 skenario utama yakni bikin gol cepat lalu bertahan. Pertemuan Real Madrid dan Manchester City digelar di Stadion Etihad pada Kamis 18 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid dalam posisi yang tidak diunggulkan dari Manchester City karena beberapa alasan. Pada 4 laga sebelum menjamu Real Madrid di Stadion Etihad, City mencetak 14 gol. Manchester City dalam performa yang menakutkan dengan Kevin De Bruyne, Erling Haaland dan Phil Foden di lini serang. Real Madrid menyadarinya potensi bahaya yang bisa dihadirkan pasukan Pep Guardiola. Karena itu, sedari awal Carlo Ancelotti menyiapkan tim untuk bermain bertahan sangat dalam. Sejak pertandingan baru dimulai, laga langsung berjalan sengit dengan kedua tim sama-sama melancarkan serangan. Namun, serangan Real Madrid tampak lebih efektif dibandingkan Manchester City sepanjang awal babak pertama. Hasilnya pun langsung terlihat pada menit ke-12 saat Rodrigo sukses mencuri gol untuk Real Madrid. Memanfaatkan aksi Vinicius Junior yang berhasil lepas dari jebakan offside, Rodrigo mampu merangsek masuk ke dalam kotak penalti Manchester City. Vinicius Junior kemudian mengirimkan umpan silang dan mampu disambut dengan baik oleh Rodrigo dengan tendangan kaki kanan. Lesakan Rodrigo yang pertama sebenarnya sempat berhasil ditepis oleh kiper Manchester City yaitu Ederson Moraes. Akan tetapi bola kemudian kembali ke Rodrigo dan berhasil disambut dengan tendangan kaki kanan lagi yang mampu mengoyak jala gawang Ederson. Usai kebobolan 1 gol, Manchester City benar-benar tampil menggila dan terus menggempur barisan pertahanan Los Blancos. Akan tetapi para pemain belakang Real Madrid benar-benar tampil solid untuk menahan serangan demi serangan dari anak asuh Pep Guardiola. Kiper Real Madrid yaitu Andre Lunin pun menampilkan performa apik dengan menggagalkan berbagai peluang yang mengancam gawangnya. Merasa tak kunjung mampu mencetak gol, Pep Guardiola memutar otak dan memasukkan Jeremy Doku pada menit ke-72 untuk menggantikan Jack Grealish. Hasilnya Jeremy Doku memberikan warna baru dalam skema serangan tuan rumah di sisa waktu babak kedua.
Doku juga menjadi kreator gol penyeimbang yang dicetak oleh Kevin De Bruyne pada menit ke-76 lewat aksi individunya di sisi kanan pertahanan Real Madrid. Gol De Bruyne membuat agregat menjadi imbang 4-4 untuk kedua tim dan memaksa pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, karena tidak ada gol lagi yang tercipta di sisa waktu paruh kedua. Akan tetapi, hingga babak perpanjangan waktu berakhir, skor 1-1 tidak berubah sama sekali dan laga harus dilanjutkan ke adu penalti. Di babak adu tos-tosan, petaka langsung datang kepada Real Madrid di penendang pertama, yaitu Luka Modric. Modric gagal mengeksekusi penalti dengan baik setelah sepakannya ditepis oleh kiper Manchester City. Kegagalan Modric ternyata menular kepada Bernardo Silva yang menjadi pedendang kedua bagi tuan rumah. Lesakannya yang mengarah ke tengah terlalu lemah dan berhasil ditangkap dengan baik oleh André Lunin. André Lunin benar-benar tampil luar biasa pada adu penalti kali ini karena kembali mengamankan gawangnya dengan menepis tendangan Mateo Kovacic sebagai eksekutor ketiga Manchester City. Setelah kegagalan Luka Modric, seluruh penendang Real Madrid mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai eksekutor pamungkas, Antonio Rudiger berhasil menuntaskan tugasnya dan membawa Real Madrid lolos ke babak semifinal. Kemenangan ini sekaligus membalaskan dendam mereka saat disingkirkan Manchester City di babak semifinal pada musim lalu.